Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Najwa Rahmah, Siti Nurana, Kasmiyah, Ahmad Muzaki, dan Andi Nur Azahra akan mempresentasikan materi tentang sistem pernapasan. Pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernapasan yang normal ditandai dengan bernapas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Manusia bisa melakukan 2 cara pernapasan, yaitu menggunakan pernapasan dada dan pernapasan perut. Manusia bernapas menggunakan alat atau organ-organ pernapasan yang terdiri dari hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Pernapasan adalah sebuah proses yang terjadi secara otomatis di dalam tubuh manusia, bahkan ketika kita tertidur sekalipun. Pernapasan dibedakan menjadi 2, yaitu pernapasan luar dan pernapasan dalam. Pernapasan luar adalah di mana terjadinya pertukaran udara di dalam alveolus dengan darah yang berada di dalam kapiler. Sedangkan pernapasan dalam adalah di mana terjadinya pernapasan antara darah yang ada di dalam kapiler dengan semua sel-sel yang ada di dalam tubuh. Jumlah udara yang masuk dan keluar dari dalam tubuh setiap bernapas disebut dengan frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan pada manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas yang dilakukan. Semakin bertambahnya usia, frekuensi pernapasannya akan semakin rendah. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang fungsi pernapasan. Nah, apa sih fungsi utama dari sistem pernapasan ini? Nah, fungsi utamanya itu adalah untuk memastikan bahwa tubuh mengekstrak oksigen dalam jumlah yang cukup dan metabolisme sel dan melepaskan karbon dioksida yang diproduksi oleh sel. Sistem pernapasan ini juga memiliki banyak fungsi lainnya. Yang pertama itu untuk mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh sel-selnya untuk mengadakan metabolisme. Yang kedua itu untuk mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme yang kemudian itu dia akan dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Yang ketiga itu sebagai tempat terjadinya pertukaran gas dari atmosfer dengan sirkulasi darah. Yang keempat itu untuk melindungi dan menjaga mukosa pernapasan dari dehidrasi, perubahan suhu atau variasi lingkungan sekitar, serta mempertahankan permukaan mukosa lainnya dari invasi bakteri patogen. Yang kelima, itu fungsi dari sistem pernapasan ini untuk menyediakan sensasi penciuman untuk dikirim ke saraf pusat dari epitelium saraf olfaktorius di bagian superior rongga hidung. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya ada saluran pernapasan. Jadi saluran pernapasan ini terdapat rongga hidung, tenggorokan, batang tenggorokan, pangkal tenggorokan, cabang batang tenggorokan, dan yang terakhir ada paru-paru. Di sini saya akan bahas satu persatu tentang saluran pernapasan. Yang pertama, rongga hidung atau yang disebut dengan cavum nasalis. Jadi pada rongga hidung, udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung. Rongga hidung ini berlapis selaput lendir, yang mana di dalamnya terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Selaput lendir berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Selain itu, terdapat juga rambut pendek dan tebal yang berfungsi untuk menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Pada permukaan rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam rongga hidung tersebut.
Kemudian terdapat tenggorokan atau yang disebut dengan faring. Jadi, udara dari rongga hidung masuk ke dalam faring tersebut. Faring atau tenggorokan merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernapasan nasofaring pada bagian depan dan saluran pencernaan atau orofaring pada bagian belakang. Pada bagian belakang faring atau posterior terdapat laring atau tekak, tempat terletaknya pita suara. Jadi masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Begitu juga makan sambil berbicara dapat mengakibatkan makanan masuk ke dalam saluran pernapasan. Karena pada saluran pernapasan ini pada saat tersebut sedang terbuka. Jadi fungsi utama faring adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Faring juga menyediakan ruang dengung atau resonansi untuk suara percakapan. Jadi terdapat 3 rongga, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Kemudian batang tenggorokan atau yang disebut dengan trakea. Jadi pada tenggorokan memiliki bentuk berupa pipa yang ukuran panjangnya itu kurang lebih 10 cm, yang mana terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Jadi pada dinding tenggorokan ini tipis dan kaku, serta dikelilingi oleh cincin tulang rawan, dan pada bagian dalam rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Jadi pada batang tenggorokan ini terletak di sebelah depan kerongkongan. Di dalam rongga dada, batang tenggorokan bercabang menjadi 2 cabang tenggorokan atau bronkus. Di dalam paru-paru, cabang tenggorokan bercabang-cabang lagi menjadi saluran yang sangat kecil atau yang disebut dengan bronkiolus. Kemudian pangkal tenggorokan atau yang disebut dengan laring. Jadi pada pangkal tenggorokan merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Laring berada di antara orofaring dan trakea, yang mana di depannya ada lariofaring. Salah satu tulang rawan pada laring itu disebut dengan epiglotis. Epiglotis terletak di ujung bagian pangkal laring. Kemudian pada laring ini diselimuti oleh membran mukosa yang terdiri dari epitel berlapis pipih yang cukup tebal sehingga kuat untuk menahan getaran-getaran suara pada laring tersebut. Kemudian fungsi utama laring ini adalah menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar masuknya udara. Pangkal tenggorokan disusun oleh beberapa tulang rawan yang membentuk jakun. Pangkal tenggorokan ini dapat ditutupi oleh katup pangkal tenggorokan atau epiglotis. Kemudian cabang batang tenggorokan atau yang disebut dengan bronkus. Tenggorokan atau trakea bercabang menjadi 2 bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea. Hanya saja tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur dan pada bagian bronkus yang lebih besar cincin tulang rawannya melingkar lumen dengan sempurna. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Batang tenggorokan bercabang menjadi 2 bronkus, yaitu bronkus sebelah kiri dan sebelah kanan tersebut. Kedua bronkus menuju paru-paru. Bronkus ini bercabang lagi menjadi bronkiolus. Dan yang terakhir ada paru-paru atau yang disebut dengan pulmo. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, serta di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Pada paru-paru terdiri
dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput tipis atau yang disebut dengan pleura. Kemudian, selaput bagian dalam yang langsung menyelaputi paru-paru disebut dengan pleura dalam. Dan selaput yang menyelaputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut dengan pleura luar. Pada paru-paru tersusun oleh bronkiolus, alveolus, jaringan elastik, dan pembuluh darah. Sekian pembahasan saya tentang saluran pernapasan tersebut. Mekanisme pertukaran udara bermula dari rongga hidung, paring, laring, paru-paru, organ pertukaran gas dan sistem sirkulasi darah, yang mana membawa oksigen ke jaringan tubuh dan membawa karbon dioksida ke alveolus. Proses bernapas terjadi akibat dari inspirasi dan ekspirasi, yang disebabkan oleh kontraksi otot-otot interkostal dan diafragma. Setelah oksigen disalurkan ke paru-paru, akan berlakulah proses difusi dan transportasi gas melalui kapiler darah seterusnya ke jaringan di dalam tubuh. Pada semua makhluk hidup pastinya melakukan pernapasan atau respirasi dengan tujuan untuk menghasilkan energi. Pengertian respirasi merupakan sebuah proses pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, dan pelepasan energi. Reaksi sederhananya adalah glukosa ditambah oksigen menghasilkan karbon dioksida ditambah uap air dan energi. Proses respirasi meliputi 3 hal, yakni yang pertama, bernapas ialah mengambil dan mengeluarkan udara. Yang kedua, pertukaran gas ialah pertukaran gas dari udara ke sel atau dari saluran pernapasan ke dalam sel. Yang ketiga, reaksi enzimatislah yang menggunakan oksigen dalam sel untuk metabolisme dengan bantuan enzim respirasi. Terjadinya pernapasan. Pernapasan pada manusia dan sebagian besar vertebrata merupakan pernapasan yang tidak langsung. Pernapasan tidak langsung ialah udara yang diperlukan tubuh tidak langsung masuk ke dalam sel yang melalui permukaan tubuh, tetapi terjadi dalam saluran pernapasan atau alveolus. Terjadinya pernapasan tidak langsung pada manusia dan sebagian vertebrata menyebabkan pertukaran gas melalui 2 tahap. Yang pertama, pertukaran gas dari udara bebas ke dalam sel darah terjadi dalam alveolus dengan kapiler-kapiler darah yang dinamakan dengan pernapasan luar atau respirasi eksternal. Tahap kedua, pertukaran gas dari darah dalam kapiler dengan sel-sel atau jaringan tubuh yang dinamakan dengan pernapasan dalam atau respirasi internal. Dalam proses pertukaran gas terjadi secara difusi. Oksigen masuk ke dalam darah yang menyelubungi alveolus. Oksigen di dalam darah diikat oleh hemoglobin yang diangkut ke seluruh jaringan tubuh. Sepanjang hidupnya pada manusia, memasukkan oksigen ke dalam tubuh secara terus-menerus. Manusia tidak dapat bertahan lama untuk tidak bernapas. Berhentinya oksigen dapat merusak atau mematikan sel-sel yang ada di dalam tubuh. Gangguan sistem pernapasan. Asma adalah gangguan pada rongga saluran pernapasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot polos pada trakea dan mengakibatkan penderita sulit bernapas. Ditandai dengan kontraksi yang kaku dari bronkiolus. Asma biasanya disebabkan oleh hipersensitivitas bronkiolus, disebut asma bronkiale, terhadap benda-benda asing di udara. Penyebab penyakit ini juga dapat terjadi dikarenakan faktor psikis dan penyakit menurun. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit spesifik yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculose. Bakteri ini dapat menyerang semua organ tubuh, tetapi yang paling sering adalah paru-paru dan tulang. Penyakit ini menyebabkan proses difusi oksigen yang terganggu karena adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Faringitis. Faringitis merupakan peradangan pada faring sehingga timbul rasa nyeri pada waktu menelan makanan ataupun kerongkongan terasa kering. Gangguan ini disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus dan dapat juga disebabkan terlalu banyak merokok. Bakteri yang biasa menyerang penyakit ini adalah Streptococcus pharyngitis. Bronkitis. Bronkitis adalah penyakit karena peradangan pada bronkus atau saluran yang membawa udara menuju paru-paru. Penyebabnya bisa karena infeksi kuman, bakteri, atau virus. Penyebab lainnya adalah asap rokok, debu, atau polutan udara. Pneumonia.
Pneumonia adalah peradangan paru-paru di mana alveolus biasanya terinfeksi oleh cairan dan eritrosit berlebihan. Infeksi disebarkan oleh bakteri dari virus alveolus ke alveolus lain, hingga dapat meluas ke seluruh lobus bahkan seluruh paru-paru. Umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus atau Dipcoccus pneumoniae dan bakteri Mycoplasma pneumoniae. Emfisema. Emfisema adalah kelainan paru-paru disebabkan karena hilangnya elastisitas alveolus. Pada penderita emfisema, volume paru-paru lebih besar dibandingkan dengan orang yang sehat karena karbon dioksida yang seharusnya dikeluarkan dari paru-paru terperangkap di dalamnya. Asap rokok dan kekurangan enzim alfa-1 antitripsin adalah penyebab kehilangan elastisitas pada paru-paru ini. Difteri. Difteri merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtherial yang dapat menimbulkan penyumbatan pada rongga faring maupun laring oleh lendir yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. Asfiksi. Asfiksi adalah gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan yang disebabkan terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah, ataupun jaringan tubuh. Kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah kelainan karena pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali di dalam jaringan paru-paru. Merokok merupakan penyebab utama dari sekitar 90% kasus kanker paru-paru pada pria dan sekitar 70% kasus pada wanita. Laringitis. Laringitis atau radang pada laring, penderita serak atau kehilangan suara. Penyebabnya antara lain karena infeksi, terlalu banyak merokok, minum alkohol, dan terlalu banyak serak. Sinusitis. Sinusitis adalah kelainan karena radang pada sinus. Sinus letaknya di daerah pipi kanan dan kiri batang hidung. Biasanya di dalam sinus terkumpul nanah yang harus dibuang melalui operasi. Influenza. Influenza atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Merokok. Merokok dapat menyebabkan perubahan struktur dan fungsi saluran pernapasan dan jaringan paru-paru. Kesimpulan. Pengertian pernapasan. Pernapasan adalah suatu proses yang terjadi secara otomatis walau dalam keadaan tertidur, sekalipun karena sistem pernapasan dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Fungsi pernapasan untuk memastikan bahwa tubuh mengekstrak oksigen dalam jumlah yang cukup untuk metabolisme sel dan melepaskan karbon dioksida yang diproduksi oleh sel, tempat terjadinya pertukaran gas, melindungi dan menjaga mukosa pernapasan, serta mempertahankan permukaan mukosa dari invasi bakteri patogen, menyediakan sensasi penciuman. Saluran pernapasan. Bagian-bagian saluran pernapasan terdiri dari rongga hidung, tenggorokan, batang tenggorokan, pangkal tenggorokan, cabang batang tenggorokan, dan paru-paru. Mekanisme pertukaran udara. Pertukaran gas dari udara bebas ke dalam sel darah terjadi dalam alveolus dengan kapiler-kapiler darah yang dinamakan dengan pernapasan luar atau respirasi eksternal. Pertukaran gas dari darah dalam kapiler dengan sel-sel atau jaringan tubuh yang dinamakan dengan pernapasan dalam atau respirasi internal. Dalam proses pertukaran gas terjadi secara difusi. Oksigen masuk ke dalam darah yang menyelubungi alveolus. Oksigen di dalam darah diikat oleh hemoglobin untuk diangkut ke seluruh jaringan tubuh. Sepanjang hidupnya, pada manusia memasukkan oksigen ke dalam tubuh secara terus-menerus. Gangguan pada sistem pernapasan diantaranya yaitu asma, tuberkulosis atau TBC, faringitis, bronkitis, pneumonia, emfisema, difteri, asfiksi, kanker paru-paru, laringitis, sinusitis, influenza, dan merokok. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada salah hilaf kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.